Selatan ya yang bergabung via daring. Selamat siang. Di sana siang atau sore? Masih siang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Di Banjarmasin. Iya, langsung live broadcast dari Banjarmasin, Pak. Siap. Iya. Di sana hujan atau panas, Pak? Kondisi cerah. Cerah. Ya, Banjarmasin yeah. Cerah. Mungkin secerah hadirin semua yang hadir di ruangan ini. Semoga ya, Pak. Amin. Ya, kami persilakan Bapak. Ini waktunya 10 menit untuk proses presentasinya, kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya coba share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Ibu Direktur pemenuhan tenaga kesehatan beserta pejabat Bapak Ibu pimpinan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ibu undangan lainnya, ada juga berhadir Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit mungkin di sini, dan tentunya yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah berhadir di ruangan ini. Mohon izin satu pantun pembuka. Anak bekantan melompat-lompat. Buah asli Kalimantan namanya kerang munting. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita bertemu di Zoom meeting. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin memulai. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan karena beliau saat ini sedang mewakili Bapak Gubernur karena ada kegiatan yang terkait dengan kedaerahan. Kemudian juga mohon izin berkenan untuk mewakili beliau. Nama saya Rizal, kebetulan di bagian sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti judul yang memang dipersyaratkan oleh pengundang Kementerian Kesehatan, perspektif terkait penggunaan dokter dan dokter spesialis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian kegiatan mapping pengembangan pembentukan prodi kedokteran umum spesialis endemic health system di wilayah 4 UGM. Kami mencoba menyiapkan data karena template atau contoh yang memang diminta dari panitia itu kami terima H-1,5 ya, persis pada akhir pekan. Jadi kami alhamdulillah mendapat dukungan dari kabupaten kota. Tepat malam minggu itu kami coba kumpulkan datanya, dan ternyata respon dari kabupaten kota, terutama direktur rumah sakit, sangat semangat ya. Bahkan tadi beberapa jam yang lalu masih ada beberapa direktur mengupdate data kayak gitu. Karena substansinya data, kita akan siapkan data sebaik mungkin, sedetail mungkin, karena ini akan menjadi bahan untuk analisa tentunya dan untuk alat navigasi kita bersama dalam perencanaan academic health system di wilayah 4. Izin memulai Bapak Ibu. Ini saya banyak skip aja karena tadi 10 menit kayaknya tidak sempat menjelaskan terlalu jauh. Ini visi dan misi provinsi kami. Jadi ada Kalimantan Selatan makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai gerbang ibu kota negara. Ini yang lagi kita lihat. Kemudian misinya yang nomor 1 ditaruh paling depan, tentunya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan budi penuh. Selain misi-misi yang lain, misi yang kedua 3, 4, dan 5. Selanjutnya sekilas cerita tentang Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar di depan ini Bapak Ibu. Jumlah penduduk 4,182 ya, hampir 4,2 juta jiwa. Ini sudah melebihi jumlah penduduk di provinsi di Jogja ya, daerah istimewa Jogja. Kemudian melebihi jumlah penduduk di provinsi lainnya di Kalimantan, di
Pulau Kalimantan. Jadi Kalimantan Selatan adalah jumlah penduduk terbanyak dengan wilayah mungkin yang paling kecil dibanding provinsi lainnya di Kalimantan. Ini gambar kota kami. Kami terdiri dari hutan belantara, pegunungan, ada juga pesisir dan kepulauan. Mungkin sama saja dengan rata-rata di Kalimantan. Kemudian jumlah puskesmas total 241, ada rawat inap dan non-rawat inap. Kemudian rumah sakit provinsi ada 4, rumah sakit kabupaten kota ada 16. Jadi ada total 20 rumah sakit pemerintah. Kemudian ada rumah sakit TNI Polri, swasta, rumah sakit BUMN. Dan posyandu juga kami punya, ada sekitar 4.000 lebih posyandu. Dan kemudian yang menarik adalah jumlah kematian bayi dan angka kematian ibu yang memang masih tinggi. Selanjutnya, peta spasial yang memang sengaja dibikin ya untuk mempermudah melihat permasalahan ini juga sudah selalu ada. Itu diantaranya tentunya ini terkait dengan AKI dan AKP. Di data ini terlihat bahwa wilayah-wilayah yang terasir itu masih di bawah target Renstra provinsi. Ini juga angka kematian bayi dan sebagian besar masih merah wilayah yang diasir. Dengan sistem spasial ini terlihat bahwa memang perlu kerja keras, perlu kerja yang lebih ekstra lagi dalam hal penanganan AKI, AKP, dan jangan lupa ada stunting juga di sini. Alhamdulillah, Kalsel sendiri mendapat angka penurunan stunting yang cukup tinggi ya, 3 besar di Indonesia pada tahun ini, dari 30 jadi 24, meskipun tadi seperti kata Bapak yang dari Jogja juga bahwa target di 2014 sangat curam, harus turun gitu angka stunting itu. Baik, kami lanjutkan untuk angka-angka lainnya. Baik. Angka lainnya adalah angka kesakitan mobilitas juga dianggap masih tinggi ya, dengan peta spasial seperti ini ada warna-warna yang hijau, kuning, dan merah. Oke, spesifik ke tenaga kesehatan. Nah, ini peta secara garis besar, secara umum ya, peta kesehatan kami. Ini diambil dari data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang aplikasinya dipunyai Kementerian Kesehatan. Jadi kami juga bisa menarik data. Jadi posisi per jenis nakes di sini terlihat sangat jelas. Sedikit yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, mungkin di luar konteks, tapi masih terkait dengan tenaga kesehatan. Salah satu program unggulan inovasi sebenarnya dari Kalimantan Selatan adalah kami menyiapkan tenaga kesehatan khusus yang ditempatkan di unit-unit atau pasienkes yang memang kategori terpencil dan sangat terpencil. Nah, ini sebenarnya merupakan duplikasi dari kegiatan atau program Nusantara Sehat punya Kementerian Kesehatan. Meskipun tidak banyak ya, ada sekitar 500-an sekian, dan hanya 4 jenis, ada bidan, perawat, ahli gizi, dan kesmas. Ke depan, mudah-mudahan program ini bisa dikembangkan juga mengantisipasi kekurangan dokter gigi, atau juga mungkin dokter spesialis, siapa tahu ke depan seperti itu. Tapi ini sudah kami siapkan bahwa mudah-mudahan program ini masih bisa berlanjut dengan berbagai moratorium masalah ketenagaan ya, kepegawaian sekarang, karena yang hanya boleh kan ada sekarang hanya ASN gitu, yang terdiri dari PNS dan P3K. Ini masih kami pertahankan, seperti juga mungkin Kementerian Kesehatan mempertahankan tenaga Nusantara Sehat. Baik, lanjut ke borang. Ini istilahnya borang ya, karena kami H-1 kemarin dikirimin harus diisi gitu ya, karena ini data-data yang ternyata memang detail, dan setelah kami pelajari ini sangat penting dalam rangka menyusun analisa ya, dan terutama mungkin langkah ke depan setelah kita punya data-data ini. Data ini merupakan salah satu alat navigasi atau satu-satunya alat navigasi sebenarnya untuk kita menjalankan program selanjutnya. Ini di Kalimantan Selatan. Data juga kami ambil dari BPJS terkait dengan penyakit-penyakit katastrofik yang memang memiliki biaya yang besar dalam proses perawatannya. Jantung, kanker stroke, gagal ginjal, thalassemia, leukemia, hemofilia, dan sirosis hepatis. Borang selanjutnya adalah
rumah sakit yang mendukung program transformasi kesehatan rujukan. Kami ada dapat informasi di inventarisir ada sekitar 9. Di sini dari provinsi tentunya ada 2 rumah sakit provinsi, itu ada tipe B, kemudian tersebar di kabupaten kota ada Banjarbaru, Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin sendiri baru ada Kuala Tapin, Tabelong, HSS, dan masih akan berlanjut karena hasil dari diskusi kami kemarin ternyata ada beberapa rumah sakit juga yang merasa tidak ingin ketinggalan gitu untuk membuat layanan unggulan terkait dengan transformasi kesehatan rujukan. Jadi acara hari ini ternyata cukup memotivasi teman-teman di kabupaten kota, terutama pemilik rumah sakit ya, atau mungkin yang berkaitan dengan rumah sakit untuk masing-masing berpartisipasi gitu, turut andil dalam memberikan kontribusinya terkait dengan transformasi kesehatan rujukan. Data detail lainnya adalah dokter spesialis yang ada di Pasienkes. Yang pertama di puskesmas, jadi ada dokter-dokter gigi. Di sini juga ada datanya. Di dalam slide berikutnya nanti ada terlihat detail. Ini ada 7 dokter umum yang memang belum ada di puskesmas. Sementara kan indikator pertama dari Kementerian Kesehatan sendiri di nakes bahwa puskesmas harus ada 1 dokter 1 puskesmas gitu. Nah, yang masalah lainnya adalah dokter gigi. Kami temukan di sini ada 42 dokter gigi, otomatis 42 puskesmas dari 241 puskesmas yang ada di Kalsel itu memang belum mempunyai dokter gigi. Yang lainnya adalah KKLP memang sama tadi kasusnya, kami kesulitan untuk menginventarisirnya karena basic data ini adalah kami tarik dari sistem informasi sumber daya manusia kesehatan punya Kementerian Kesehatan, sama persis tadi cerita dari tayang pertama maupun sesudahnya. Kemudian untuk rumah sakit ada dokter umum, dokter gigi dan seterusnya, di sini juga ada data. Alhamdulillah dokter umum, dokter gigi di rumah sakit sudah terlapor semua. Sisanya adalah dokter spesialis yang seperti ada di dalam daftar ini. Dan dari angka ini cukup besar Bapak Ibu. Kami tarik data sebenarnya melewati aplikasi Rainbow, karena di situ juga ada hasil des SDMK ya, yang terakhir itu kami coba kompilasi di situ. Sementara ada beberapa permasalahan di lapangan, diantaranya ada beberapa rumah sakit juga yang menyatakan angka tersebut sepertinya kebanyakan gitu. Nah, ini mungkin nanti akan jadi pemikiran kita bersama, artinya data ini oke, kita setuju sebagai agregat ya, data awal mungkin untuk penekanan bahwa angka-angka ini akan dipakai mungkin lebih ke arah bagaimana kita melakukan koordinasi dan komunikasi gitu. Selanjutnya, dokter umum dan dokter gigi yang ada di puskesmas, Bapak Ibu, ini sudah detail seperti yang memang diminta formatnya oleh panitia ya. Kami coba inventarisir, jadi di sini terlihat kalau dokter umum itu tadi ada 7, yang belum ada terisi itu Sungai Kupang, Sungai Durian, Bakau, Sengayam, itu di daerah Kabupaten Kota Baru. Bapak Ibu boleh lihat peta di sebelahnya, itu di pesisir ya Bapak Ibu. Ada Sungai Kupang, Sungai Durian, Bakau, Sengayam, itu daerah pesisir. Dan tarik garis aja dengan ibu kota ya, keramaian di Kalimantan Selatan itu Banjarmasin. Jadi perlu waktu ke sini mungkin lebih sekitar 7-8 jam. Kita belum cerita lagi yang ada di kepulauan. Kemudian dokter gigi sama, ini juga rata-rata adalah puskesmas yang memang memiliki akses yang jauh dari pusat kota atau keramaian. Selanjutnya ada Hulu Sungai Selatan, ada 1 dokter umum, ada juga Sapala dan Pamikir, Hulu Sungai Utara. Sebenarnya bukan pesisir atau kepulauan, tapi juga ternyata di sini Pamikir dan Sapala ini khas daerahnya adalah rawa, di mana kalau mau ke lokasi tersebut ya harus memakai transportasi air. Sama aja jadinya seperti menyeberang laut. Kemudian dokter gigi, terus kita lihat ada 42 dan di sini tersebar. Memang sama seperti pemaparan sebelum ini bahwa dokter gigi ternyata menjadi permasalahan yang sama ya, masih kurang, padahal rasanya banyak aja kayak gitu, tapi masih kurang dengan data ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah detail di mana spesialis
yang masih kekurangan atau kosong ya, itu ada tersebar di 20 rumah sakit, baik punya provinsi maupun punya kabupaten kota. Nah, ini kami coba membuat tabulasi di sini, keluar angka-angka di bawah ini ya. Misalnya spesialis penyakit dalam kurangnya 22 di Kalsel gitu ya. Kemudian spesialis anak ada 20 dan seterusnya sampai dengan ini spesialis bedah, torak, kardiovaskular ada 5. Nah, ini juga sekali lagi angkanya sangat dinamis, sangat dinamis. Jadi sampai tadi 1 jam sebelum acara ini berlangsung itu masih ada beberapa rumah sakit yang bertanya gitu apakah ini bisa disesuaikan. Nah, kebetulan kami tarik data ini berdasarkan aplikasi Rainboot yang ada di Kementerian Kesehatan juga. Kemudian ada beberapa juga kami kompilasi dengan situasi kewilayahan, kedaerahan yang sempat ya, karena ini ada 20 rumah sakit dan alhamdulillah terkumpul ini. Mungkin ini sangat penting untuk bahan selanjutnya, terutama bahan kami, karena kalau tidak dipaksa bikin data ini kami tidak punya gitu. Terima kasih ya Mbak Vida ya mungkin kemarin yang menyuruh kami membuat data ini. Terima kasih sekali. Ternyata otomatis kami punya modal gitu untuk mapping nanti. Baik, kemudian rumah sakit yang direkomendasikan menjadi rumah sakit pendidikan ada 3. Rumah sakit Ratu Zaleha itu di Kabupaten Banjar di Kota Martapura, rumah sakit Idaman di Banjarbaru yang saat ini menjadi ibu kota provinsi, kemudian rumah sakit Damanhuru itu di Kota Barabaya untuk Sungai Tengah. Selanjutnya puskesmas yang diidentifikasi bisa direkomendasikan menjadi wahana pendidikan itu lokasinya ada di Kota Banjarbaru, karena di Banjarbaru ini Universitas Lambung Mangkurat sebenarnya ada di situ juga, jadi mungkin diprioritaskan dekat dengan institusi pendidikan. Dan mungkin kedepannya juga kita inventarisir lebih banyak lagi puskesmas yang bisa ditetapkan sebagai wahana pendidikan. Penutup, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Ini juga perspektif kami dan dengan semangat belajar, karena sama sebenarnya dengan Bapak Ibu yang tadi menyatakan bahwa baru juga bagi kami ini academic health system. Kami ingin selalu belajar dan selalu berguru pada Bapak Ibu semua. Jadi kami sampaikan perspektif sederhana di penutup ini adalah 1, academic health system dapat mendukung pemenuhan SDM untuk memenuhi transformasi pelayanan kesehatan rujukan, yaitu penguatan koordinasi antar fakultas kedokteran melalui asosiasi, berkontribusi dalam pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas dokter dan dokter spesialis. Yang kedua, academic health system dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian, efisiensi biaya dari share budget dan share facility. 3, academic health system dapat meningkatkan indikator kesehatan masyarakat dan menghasilkan sumber daya kesehatan yang berkualitas. Dan keempat, tentunya ini adalah harapan kami, Kalimantan Selatan siap mendukung dan bersinergi dalam rangka program percepatan academic health system. Demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu. Sebentar, ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal halaman terakhir. Tadi dibuka pantun, maka ditutup pantun. Jalan-jalan ke Martapura, mampir sebentar, makan ketupat. Ayo kita semua tingkatkan kinerja agar kesehatan masyarakat semakin meningkat. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua, dan sehat dimulai dari saya. Terima kasih dari kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan Pak Rosif ini apabila ada tanggapan sekilas. Ganti ruangan. Atau mungkin Pak
Mbak Rosi Beni. Iya. Selamat siang, Mbak Rosi Beni. Ya, selamat siang. Mas, saya ada agak putus-putus tadi. Saya mungkin memberikan beberapa catatan saja tadi ya, Pak, tanggapan terkait dengan apa yang tadi diskusikan, pemaparan dari Jogja, kemudian dari Jateng. Pertama, tanggapan saya betapa pentingnya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita melakukan konsolidasi di awal ya. Konsolidasi awal tadi kita lihat dengan jumlah lulusan yang ada saat ini, maka durasi yang berisi, jadi tinggal nanti melengkapi. Kemudian selanjutnya kelompok Pulau Kalimantan. Ini kelompok yang sangat diverse karena ada 5 provinsi ya di sini. Jadinya mungkin ada yang perlu memerlukan waktu lebih ini sepertinya untuk diskusi. Ya, dari yang kelompok Pulau Kalimantan, siapa yang ingin menyampaikan pemaparannya? Ya, saya persilakan. Ya, kita berikan applause dulu. Ya, saya persilakan. Mari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyampaikan yang sudah kami diskusikan dari kelompok Kalimantan ya. Ada 4 fakultas kedokteran, ULM, Unpar, Untan, dan Unmul. Meliputi ada Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan. Untuk Kalimantan Utara memang fakultas kedokterannya sedang proses pendiriannya. Nah, baik, terkait dengan matriks yang pertama, perencanaan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di tiap provinsi. Untuk Kalimantan Barat, FK Untan, usulan pengembangan program studi adalah dokter spesialis anestesi, jantung, dan bedah umum, dan program studi profesi dokter gigi ya. Karena memang di Kalimantan Barat ini salah satu problem terbesarnya adalah kekurangan dokter gigi ya. Kalau dokter umum secara umum sudah terpenuhi ya, meskipun secara rasio masih kurang begitu. Kemudian meskipun secara rasio masih kurang begitu. Kemudian di Kalimantan Tengah dari FKUPR, rencana pembukaan program studi adalah dokter spesialis obstetri ginekologi. Di Kalsel ULM yang sudah ada adalah 4 besar anestesi dan paru ya. Kemudian yang sedang persiapan neurologi, jantung, dan ortopedi. Dan ada rencana untuk
patologi klinik serta radiologi kira-kira 2 tahun lagi ya. Nah, untuk Kalimantan Timur ini ada FK Unmul yang existing adalah spesialis bedah, sedangkan dalam tahap persiapan anestesi, kemudian opsin dan penyakit dalam ya. Nah, kemudian untuk upaya penguatan layanan kesehatan primer di provinsi di tahun 2023 ini, kendalanya adalah ya saat ini mengacu pada kebijakan BPJS, sehingga bila BPJS masih dengan sistem kapitasi, maka untuk Kalimantan belum menemukan untuk pengembangan KKLP. Jadi di diskusi kami tadi, dengan adanya dokter umum sekarang itu sudah tercukupi sementara untuk kebutuhan layanan primer ya. Terlebih lagi problemnya adalah di BPJS yang memang belum ada membedakan, saya salah bisa mohon dikoreksi ya, belum membedakan antara memberikan layanan untuk dokter umum maupun KKLP ini, sehingga tadi yang kami usulkan di dalam program peningkatan kualitas ini adalah dengan memberikan training ya, pelatihan terkait dengan kompetensi dokter umum seperti kemampuan dalam layanan pemberian USG di puskesmas ya, dalam rangka untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi program-program training itu yang diperkuat. Nah, untuk KKLP sendiri usulannya lebih kepada rekognisi ya, rekognisi dari pembelajaran lampau ya, seperti yang mungkin beberapa waktu yang lalu pernah dilakukan gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk upaya penguatan layanan kesehatan rujukan unggulan di setiap provinsi, kalau di Kalsel, jenis layanan unggulannya di RSUD Ulin itu adalah adanya stroke center ya, karena tentu layanan unggulan ini sesuai dengan ketersediaan SDM yang ada. Kemudian untuk usulan programnya di RSUD Ulin adalah jantung terpadu, ini dalam proses persiapan, SDM subspesialis sedang sekolah dan sedang menunggu SP2 ya. Prodi kardiologi rencana tahun depan ya. Kemudian untuk di Kalimantan Timur, ini Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda, layanan unggulannya adalah kanker, di mana di dalamnya include kedokteran nuklir ya. Kemudian juga jantung ya. Hanya saja untuk onkologi itu yang di bidang anak yang belum bisa terpenuhi begitu. Yang dalam usulan program adalah nefrologi ya. Dalam hal ini transplantasi ginjal. Kalau untuk jantung PTKV itu sudah bisa melaksanakan. Dan untuk di Kalbar ya, di Rumah Sakit Dr. Sudarso, untuk KJSU sudah lengkap dan operasional ya. Sementara yang usulan programnya adalah anestesi ya. Dan untuk Kalteng di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, layanan unggulannya ada stroke, ada kardiovaskuler. Kemudian ini data dari Rumah Sakit RSIB, ini di Waringin Timur, ini ada HIV, flu burung ya, dan jiwa. Sedangkan di RSUD Doris itu untuk layanan jantung berpangkat lab ya. Dan untuk usulan programnya adalah bukan dokter spesialis opsin. Kemudian yang ketiga, penentuan subwilayah. Rasanya ini belum terdiskusikan secara detail yang di poin ketiga ini ya, untuk menentukan subwilayah koordinasi AHS di kewilayahan 4 ini ya, yang tentu saja, tapi dari secara umum ya, garis besar dari diskusi kami, baik dari Fakultas Kedokteran, kemudian dari pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas, dan rumah sakit pendidikan itu
sama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam rangka untuk mensukseskan AHS ini. Tentu saja itu tidak berangkat dari nol, karena dari diskusi tadi tersampaikan bahwasanya sesungguhnya selama ini sudah ada bibit-bibit proyek kerjasama yang dilakukan atau kolaborasi yang dilakukan antar ketiga stakeholder itu ya, baik dalam hal penerimaan mahasiswa, baik profesi maupun spesialis, termasuk juga pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Tentu saja ke depan perlu langkah yang lebih real ya, terutama berbasis provinsi dan yang memang lebih memudahkan ya. Tapi dari diskusi tadi bisa kita kembangkan juga, misalkan di ULM itu sudah ada spesialis opjin gitu ya, maka ketika ada provinsi lain yang membutuhkan SDM opjin bisa mengirimkan ke sana, atau kalau tidak akomodasi atau tercover di ULM atau di wilayah Kalimantan, kita masih bisa menggunakan di wilayah yang lain, khususnya di DIY maupun di Jawa Tengah yang memang FK-nya sudah banyak program spesialisnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dari Kalimantan. Barangkali mohon dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Dr. Mei barangkali. Terima kasih. Jadi tadi memang ada beberapa isu yang terkait dokter umum. Ya tadi memang sebetulnya kalau dari jumlah fasilitas nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi tetapi kalau berdasarkan rasio itu memang masih kurang, sehingga sebetulnya nggak perlu tambah fakultas kedokteran untuk produksi dokter umum. Kelihatannya seperti yang lebih dibutuhkan adalah spesialis, itu yang dari teman-teman di sana. Nah, untuk spesialis tadi juga menarik. Jadi Kalimantan Tengah begitu kita pertemuan di tahun kemarin itu kemudian sudah membuat membuat perencanaan, bahkan kemudian merekrut dokter-dokter yang mungkin mau disekolahkan dengan kemudian kontrak gitu ya. Jadi nanti kontrak kalau diterima kemudian selesai kembali ke Kalimantan Tengah. Tetapi dengan membawa kontrak ini dengan konsep AHS sudah ke UGM Pak Yodi, sudah ke Undip, ke UNER, ke UNS tidak diterima ini. Sehingga apa ini gitu tadi ya. Jadi mungkin nanti perlu ada advokasi ke dalam. Kami tadi juga menyampaikan memang kalau di UGM passing grade ya, tetapi kalau ada 4, nah ini menjadi prioritas kalau itu di daerah ini ya. Mungkin juga perlu ada matrikulasi, kemudian kalau misalnya saya dokter umum mau ke anak ya nanti diteskan dengan dokter anak di sana supaya lebih siap, itu mungkin bisa mengatasi. Tapi satu tadi yang menarik adalah distribusi. Jadi sebetulnya semua pemerintah kabupaten provinsi di Kalimantan itu sudah memberikan insentif yang cukup untuk spesialis. Ya, kemudian juga ada pengalaman sudah kontrak mau disekolahkan, tapi begitu selesai muntir gitu, lebih bagus membayar, bahkan begitu lulus mau membayar 500 juta supaya tidak kembali ke sana. Karena sudah ada rumah sakitnya membacking, sehingga tadi ada usulan apakah memungkinkan STR-nya itu. Ya, jadi bukan dia suruh membayar, karena itu tadi bilangnya begitu lulus bayar 500 juta itu nggak ada masalah. Nah, sehingga apakah memungkinkan kontraknya adalah STR-nya dalam 3 tahun itu ditempatkan di sana, jadi bukan uangnya. Tetapi kami tadi juga menyampaikan bahwa untuk teman-teman dokter spesialis itu bukan hanya uang, tetapi juga tadi keamanan itu juga ya. Tapi sebetulnya dari Kalimantan itu tidak hanya uang, tapi juga ada rumah, kemudian ada mobil dinas dan keamanan tadi ya dijamin, bahkan bidan desa dan sebagainya. Nah, nanti itu menjadi satu usulan luas. Jadi tidak hanya sekedar jumlahnya produksinya, tetapi juga distribusi itu menjadi masalah. Dan tadi dokter umum kelihatannya sudah nggak ada masalah. Jadi yang mungkin yang penting adalah spesialis. Kemudian tadi beberapa teman dari fakultas juga sudah merencanakan nanti mungkin UGM, mungkin Undip juga proses pengampuannya Pak Yodi untuk membentuk prodi-prodi yang baru. Kemudian satu lagi dari Kalimantan
mana selatan apa ya tadi, meminta nanti setelah ini akan ada advokasi ya, jadi workshop di provinsinya mengundang Bapeda karena itu yang menentukan, dan minta dari Komber dan kita untuk membantu mengadvokasi pemerintah daerah provinsi supaya tadi mengalokasikan supaya program ini berjalan. Ya. Ada lagi nggak ya yang kurang? Ya, kemudian untuk dokter umum memang tadi layanan primer bagi teman-teman itu mungkin belum, karena terkait dengan tadi reward, kemudian apa bedanya kompetensi dengan dokter umum dan sebagainya, tapi yang lebih dibutuhkan adalah training-training kepada mereka. Termasuk tadi ada dokter umum yang ditempatkan begitu di daerah terpencil, begitu dia di sana nggak bisa sekolah lagi karena tidak ada yang mengganti. Nah, ini juga menjadi mungkin perlu saya tadi menyampaikan, mungkin ada mapping sehingga kalau ada kejelasan kalau dia sudah mengabdi 3 tahun ya harus boleh sekolah lagi, tapi mungkin yang baru ya ke sana karena ada kecenderungan kemudian di rumah sakit, karena di rumah sakit lebih mudah keluar, karena kalau di daerah nggak ada yang gantikan, nggak boleh tanda tangan oleh pemerintah daerahnya. Mungkin itu tambahannya. Ada teman-teman dari yang lain? Ya. Dr. Mei, kira-kira ya yang menjawab poin nomor 4 tadi deh, ya. yang bisa menjadi koordinator subwilayah. Oh ya. Itu yang menjadi koordinator sub siapa ya? Dari Kalimantan mana? Kalsel ya? Kalsel. Ya, Kalsel. Ya, dok, kita tepuk tangan dulu. Ya. Iya. Terima kasih banyak, Dr. Mei. Mungkin apakah ada tambahan lagi dari Bapak sekalian? Sepertinya sudah. Untuk yang sejauh ini kita sudah mendapatkan gambaran mengenai apa-apa saja yang ingin dikembangkan oleh masing-masing subwilayah, dan memang ini karena kita mencoba mengonsentrasikan ini jadi skop yang lebih kecil, harapannya adalah bahwa arah gerak dan juga mungkin proses aktivitas yang terjadi itu bisa benar-benar tertarget lebih terkonsentrasi, dan juga mungkin lebih akan ada banyak sekali hal-hal yang bisa disusun ya ketika memang dia sudah berada dalam satu kelompok-kelompok yang lebih kecil ya, dan menyesuaikan dengan situasi yang ada di masing-masing daerah. Ya, mungkin sudah ada 3 pemaparan tadi dari DIY Jateng dan Kalimantan. Mungkin kita masuk ke sesi pembahasan. Apakah mungkin berkenan Bu Oos untuk bisa menyampaikan pembahasan terlebih dahulu? Nah, kemudian kami persilakan nanti Dr. Slamet selaku untuk menanggapi terkait dengan situasinya. Mungkin kami persilakan Bu Oos untuk waktu dan tempatnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas paparan yang tadi dari kelompok DIY Jateng dan Kalimantan. Saya senang sekali karena dari semua paparan ini menunjukkan bahwa apa yang diharapkan sejak lama, yaitu kemandirian pemerintah daerah di dalam pemenuhan, pemerataan tenaga kesehatan, ya dalam hal ini adalah tenaga medis, dokter dan dokter spesialis. Dari sekian paparannya itu terlihat mulai bagaimana dari sejak pemetaan data-data. Jadi kalau selama ini memang kami di pusat di Ditjenakes itu yang sangat sibuk sekali dengan data-data ini, sehingga kami Bapak Ibu saat ini sudah punya sistem informasi baru
selain sistem informasi SDMK, sekarang kita punya sistem informasi tenaga kesehatan. Jadi kami bisa memotret seluruh Indonesia. Jadi di sistem informasi nakes itu kemarin baru di launching oleh Pak Menteri. Jadi kalau misalnya kita lihat ya peta Indonesia, kita pertama bisa lihat jumlah total dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian kalau kita klik kita akan keluar itu jadi kita sudah punya geospasialnya. Jadi keluar semua puskesmas, rumah sakit, klinik, pokoknya semua fasyankes. Kemudian kalau misalnya kita klik Yogyakarta, maka akan keluar itu semua fasyankes yang ada di Jogja. Kalau kita klik misalnya puskesmas A, itu nanti akan keluar SDM-nya itu apa saja. Atau misalnya rumah sakit RSUD, kita klik akan keluar semua SDM-nya baik medis maupun tenaga kesehatan sampai kepada jumlahnya ya, jenisnya. Dan kalau misalnya ada misalnya dokter spesialis anak, kita klik itu sampai ketahuan misalnya ada 3 dokter spesialis anak. Kalau kita klik lagi itu akan ketahuan misalnya dokter A, dokter B, dokter C. Nanti kalau ditambah lagi kita akan diklik lagi akan keluar bahwa dokter A ini lulusan ini, STR-nya berlaku sekian sampai sekian, SIP-nya di mana saja, berlaku sampai kapan, nomor handphonenya berapa dan sebagainya. Jadi itu datanya sudah ada sebetulnya kami di pusat, tetapi akan lebih bagus kalau di per provinsi pun dinas kesehatan juga mempunyai hal yang sama. Jadi kita bisa validasi, kita cross check karena data-data yang ada itu antara lain adalah sebetulnya input dari hasil input dari fasyankes yang ada di setiap kabupaten kota dan provinsi. Nah, jadi kalau saya lihat tadi mulai dari yang DIY Jateng bahwa diawali dengan pemetaan dokter spesialis ya di fasyankes itu bagus sekali sehingga mungkin yang tadi pagi saya paparkan kita sampai tahu sebetulnya untuk spesialis anak misalnya atau misalnya spesialis jantung. Nah, saat ini kan spesialis jantung baru 5 provinsi saja yang memenuhi, sedangkan 6 ya, 6. Berarti 28 provinsi itu belum memenuhi. Artinya bahwa bagaimanapun pelayanan kesehatannya belum pelayanan untuk pelayanan jantungnya itu belum merata. Jadi artinya seseorang yang terkena jantung di Jakarta itu akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan yang mungkin dari NTT atau NTT-nya mungkin dia di Sumbawa dan sebagainya. Jadi transformasi ini harapannya sebetulnya bahwa peningkatan akses dan mutu itu yang betul-betul kita harapkan. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian tadi masih ingat paparan saya yang ternyata dari semua saya coba 15 jenis spesialis tadi ternyata paling banyak itu kan Opjin yang 11 provinsi. Yang lainnya di bawah itu sampai ada yang masih 0 dari kalau kita mau mengikuti target rasio yang sudah kita hitung berdasarkan DEE. Nah, sebetulnya di Jogja, Jateng, Kalimantan ya, kelompok Kalimantan betul sekali untuk prodi spesialis bisa memetakan dulu sehingga nanti pembukaan prodi-prodi di fakultas kedokteran itu diutamakan untuk membuka kebutuhan jenis dokter spesialis yang dibutuhkan. Jadi itu udah bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah ini wilayah 4 UGM ini saya lihat bagus sekali. Jadi nanti kalau ini berhasil kita replikasi dengan wilayah lainnya. Jadi ini yang disebut mungkin AHS itu sekarang tidak mengawang-awang, ini sudah membumi karena apa? Sekarang awareness untuk pemenuhan dokter spesialis itu sudah saya lihat di semua pihak, baik itu dinas kesehatan, kemudian rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran itu semua sudah menyatu gitu. Paling tidak
semua ada, oh iya ini saya kurang, ini harus ditingkatkan supaya pelayanan kesehatannya bagus. Nah, selanjutnya tentu di Pemda itu saya kira nanti Dinas Kesehatan Provinsi harus juga mengadvokasi bupati dan wali kota, karena di dalam penyiapan tenaga itu adalah adanya di bupati atau di wali kota, di kepala daerah sebetulnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk tadi ya saya loncat-loncat nggak apa-apa. STR, betul sekali sekarang di Permenkes yang baru di beasiswa saja itu ada harus tanda tangan yang dapat beasiswa itu kesanggupan untuk menandatangani surat kuasa pengambilan STR. Jadi nanti STR-nya itu akan dikuasakan ke Kemenkes apabila dia sudah bertugas di tempat yang memang diharuskan, maka STR itu baru dikasih. Jadi sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk SPKKLP saya kira sudah ya. Nah, tadi menarik sekali bahwa mungkin untuk Kalimantan dokternya sudah cukup, yang kurang misalnya dokter spesialis. Mungkin nanti kita lihat datanya. Tetapi kita juga harus ingat, pada saat memenuhi dokter spesialis, maka para dokter-dokter GP, dokter umum ini kan akan sekolah. Maka kita yang ini juga harus diperhitungkan. Dan pada saat kita memperhitungkan kebutuhan itu selalu harus melihat pertambahan jumlah penduduk dan atrisi. Ya, atrisi itu berapa yang meninggal, berapa yang pensiun dan sebagainya, sehingga kadang-kadang memang tidak selalu linear gitu ya, seperti itu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian workshop. Nah, ini Bapak Ibu sebetulnya satu lagi, kan AHS itu ujung-ujungnya meningkatkan derajat kesehatan. Nah, pada saat dokter dan dokter spesialisnya terpenuhi, pelayanannya bagus, maka diharapkan derajat kesehatannya meningkat. Nah, siapa yang yang diuntungkan ataupun dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sebetulnya yang paling berdampak terhadap pemerintah daerah. Jadi sebetulnya pemerintah daerah harusnya sih kalau tanda kutip ya ikut juga dalam hal ini pembiayaan dan sebagainya, atau kontribusi tersebut adalah dengan pemenuhan sarana prasarana di pasienkes di rumah sakit dan juga pemenuhan fasilitas untuk dokter spesialisnya. Jadi betul sekali sebetulnya selama ini pada saat kita menempatkan dokter spesialis misalnya dengan PGDS, WKDS, yang harus komitmen pemerintah daerah itu apakah mungkin ada tambahan insentif daerah. Kemudian yang wajib itu adalah tempat tinggal, kemudian juga kendaraan, keamanan. Sehingga Bapak Ibu sekarang mungkin kami sampaikan, Kemenkes sudah menggandeng Kopassus, pada daerah-daerah tertentu itu akan ada penempatan tenaga kesehatan itu juga dikawal ya oleh Kopassus walaupun nggak kelihatan oleh masyarakat. Tapi kita sekarang sudah juga kerjasama untuk keamanan ini. Jadi itu hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Demikian. Nah, Bapak Ibu, distribusi memang betul, distribusi itu merupakan masalah kita. Tapi kadang-kadang juga kita tidak bisa mendistribusikan kalau jumlahnya juga kurang gitu. Dan saya sebetulnya juga melihat kenyataan bahwa ternyata sebagai contoh ya, misalnya tadi spesialis jantung itu ternyata baru di sekian provinsi saja yang memenuhi, sekarang ke 28 yang belum. Nah, itu juga yang mendorong kenapa Pak Menteri itu sekarang punya target bahwa semua
34 provinsi harus bisa melaksanakan cath lab dan bedah jantung terbuka. Nah, kemudian 514 kabupaten kota itu harus mampu cath lab. Jadi ada target-target seperti itu, sehingga Pak Menteri sekarang menargetkan misalnya 50% di 2024, 100% di 2028. Jadi kalau misalnya setiap provinsi juga punya target-target itu, sebetulnya dengan SPM yang paling bagus tuh ya. Kalau SPM-nya itu adalah menunjukkan target-target seperti itu, maka kita akan lebih jelas lagi. Kemudian selanjutnya, sebentar ya. Pengembangan sekretariat bersama ya untuk AHS itu bagus sekali. Sebentar, tadi saya tidak sempat Nah, ini bagus sekali ya, udah mulai ada pemetaan misalnya di Samarinda. Ini nanti akan dibuka apa saja rumah sakit. Oke, bagus ini Bapak Ibu. Oh, internship. Betul sekali, dengan pola internship sekarang kita sebetulnya sudah berpikir bahwa kalau ada 420 puskesmas tanpa dokter, mestinya dengan 12.000 lulusan per tahun itu sebetulnya sudah selesai. Atau misalnya kalau di sini ada 49% puskesmas dengan 9 jenis nakes belum memenuhi termasuk dokter dan dokter gigi, mestinya dengan internship itu kita bisa lakukan upaya ini. Jadi sekarang Bapak Ibu memang internship betul akan digunakan sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan. Jadi betul, terima kasih. Kemudian penelitian, ya. Nah, ini penelitian bagus sekali ya Bapak Ibu, dan ini yang diharapkan oleh Pak Menteri, penelitian-penelitian yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebagai contoh kemarin kami bisa meningkatkan selamat Yadiono dari Pojara AHS untuk bisa memberikan terakhir dari pertemuan ini. Kami belum tahu kalau pertemuan lagi, jangan dok, jangan gitu loh dok. Saya malah merasa bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh saya sangat bahagia karena udah keliling ke beberapa daerah gitu. Jadi inilah esensi dari academic health system. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi kita akan coba membuat satu visual analisis dengan pendekatan AHS. AHS itu ada tiga pilar. Satu adalah institusi pendidikan, kemudian teaching hospital, lalu practice plan daerah. Nah, tiga-tiganya hari ini ada. Sehingga bahwa nanti masing-masing ini tadi sudah ada tapi tersebar di mana-mana tadi, dikelompokkan. Nah, saya mulai dari kita lagi membantu masyarakat yang dipimpin oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Ada masalah kesehatan, tadi pagi sudah ada, tolong nanti dipertajam lagi, dilengkapi lagi, karena kemarin katanya baru 1,5 hari dikasih template, tolong dicek lagi, dan datanya pasti dari kabupaten kota masing-masing. Tolong diperbarui dari, karena barangkali ada update, Pak. Jadi kabupaten kota betul-betul dilibatkan dalam proses, jadi practice plan daerah itu menjadi subjek dan objek. Kali ini sebagai subjek ini, tunjukkan 10 besar penyakit Anda. Kedua, SPM Anda. Itu ada itu, standar pelayanan minimal tadi. Kemudian dari SPM itu nanti akan muncul standar tenaganya berapa, surplusnya berapa itu. Kali ini karena Bu Os dari sini, ini khusus tenaga ini. Supaya tidak kemana-mana tadi. Jadi tolong itu adalah hitung kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan sesuai dengan SPM. Sehingga nanti butuh dokter berapa, spesialis berapa, dan sebagainya. Ingat bahwa
populasi itu masyarakat umum, lalu vaskesnya pemerintah, swasta, TNI, Polri. Saya lihat baru masih banyak rumah sakit daerah. Tolong Pak Kepala Dinas, wilayah Panjenengan itu adalah Menteri Kesehatan di daerah, Pak. Sehingga seluruh yang ada di dalam daerah ada itu harus diinventarisir. Rumah sakit swasta dan sebagainya itu dihitung TNI Polri dan itu perlu SDM. Jadi tadi masalah kesehatannya, derajat kesehatannya, lalu SPM-nya, tenaganya butuh berapa, kemudian nanti berikutnya nanti Sarpras nanti grupnya Bir Sarpras tadi. Setelah ini selesai, nanti kalau dilengkapi lagi, berikutnya ini pasti akan dikirim ke Pak Dodi ini, Pak Hendra Data ini, Pak Dekan, tolong dilatih ini gitu, masing-masing fakultas. Maka di sini Fakultas Kedokteran pasti akan pikir ada dua hal untuk menambah jumlah peserta didik, pasti dosennya tambah. Sehingga tolong kebutuhan dari fakultas, NIDN-nya berapa, NIDK-nya berapa gitu. Ini belum muncul saya kira. Tolong dari NIDK dari masing-masing fakultas munculkan. Pokoknya nanti dilaporkan tadi. Kalau tambah 20% berarti rasionya 1/5, sekian. Jadi ada hitungannya. Setelah itu pasti butuh rumah sakit pendidikan. Ini tadi saya bisikin sama Mas Indra tadi. Ini teaching hospital itu pasti harus punya jejaring. Jadi kata Sarjito, untuk nambahin 20% pasti satelit dan eksilensinya, afiliasinya akan tambah. Sekarang sudah ada berapa, akan tambah berapa. Sehingga masing-masing provinsi nanti akan mengajukan rumah sakit manakah yang akan menjadi rumah sakit satelit. Nanti di-list lagi oleh tempatnya Pak Hendra ini, tempatnya si grupnya Pak Narto ya, yang itu pendidikan S dan sebagainya, untuk divisitasi, akreditasi dan sebagainya. Sehingga demikian nanti kebutuhan daerah dipenuhi, lalu Fakultas Kedokteran menyiapkan SDM-nya dengan kurikulumnya, lalu rumah sakit menyiapkan untuk pendidikannya. Jadi segitiga itu tolong diinventaris lagi. Mungkin ada kasih waktu berapa lama dikirim lagi ke data ini, karena saya lihat menurut informasi kan baru template-nya baru dikirim baru aja ya. Tapi saya lihat tadi pagi cukup bagus bahwa dari data-datanya sehingga nanti perlu dilengkapi lagi. Kemudian sambil mikir begini, masyarakat butuh sehat sekarang. Maka puskesmas harus diisi PUOS tadi. Maka internship sekarang diisi fokus pada puskesmas belum ada dokternya. Sehingga di itu nanti internship ada diisi oleh yang kurang. Jadi itu akan dikirim. Kemudian ada juga PPDSBK masih ada ya, tugas yang masih ada. Ada. Nah, itu nanti PPDS katakan bedah pada semester kelima, dia mungkin bisa kembali ke rumah sakit di daerah tadi. Nah, pada privilege ya, misalnya dia sudah bisa appendicitis, tidak boleh yang lain tuh. Paling tidak bisa ngatasi itu. Obgyn bisa seksio misalnya. Nah, sehingga daerah-daerah yang kurang tadi bisa diisi sementara sambil menunggu yang sudah selesai. Jadi internship, peserta didik dan sebagainya. Lalu juga tadi P3K adalah sifatnya yang sementara. Sambil menunggu penataan yang lebih baik lagi untuk proses produksi dan distribusi. Saya kira tapi secara umum tadi sudah luar biasa saya kira, karena sudah ada tripartitnya itu sudah muncul, tinggal ditata ulang. Satu lagi mohon itu dalam kerangka HS, tadi saya senang sekali karena nanti ada pertemuan rutin, ada workshop, nah, tolong itu betul-betul direalisasikan. Lalu mungkin tadi ada sekretariat tadi muncul sekretariat AS itu nanti ada kegiatan-kegiatan. Kemudian secara bertahap nanti kita lihat progresnya seperti apa. Satu lagi apabila sudah memungkinkan, tolong ada MOU antara 3 partai tadi. Kalau bisa antara gubernur, kemudian dengan rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran. Kalau gubernur kan turunannya di bawahnya, dinas kesehatan, rumah sakit pendidikan, Pak Dekan. Ini adalah sebagai payung besar. Berikutnya mulai masuk di rensranya. Kalau rumah sakit BLU, RSB-nya.
paling enggak fakultas kedua juga ada responnya menyebut di situ ada AHS tuh. Jadi supaya nanti betul-betul direncanakan, diprogramkan, dan diimplementasikan. Saya kira itu mungkin komentar saya. Saya kira sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman semua sudah bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Selamat dari kelompok kajian nasional AHS sudah memberikan masukannya. Mungkin sebelum kita beranjak, apakah saya